Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ayu Wulandari dari Prodi Psikologi Islam kelas 2A. Oh iya, disclaimer, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar tes psikologi yang diampu oleh Ibu Eva Palupi, SPSI MSI. Selamat menonton. Tes psikologi sangat banyak ragamnya dan sangat luas skornya, sehingga untuk mendapatkan orientasi yang baik mengenai suatu tes tersebut perlu dilakukan suatu klasifikasi. Adapun klasifikasi tes yang banyak digunakan adalah yang pertama berdasarkan atas banyaknya tes, yang kedua berdasarkan atas cara menyelesaikannya, yang ketiga berdasarkan atas caranya menilai tes, yang keempat berdasarkan atas fungsi psikis, yang kelima berdasarkan atas tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan, yang keenam berdasarkan atas materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya, yang ketujuh ada berdasarkan atas bentuknya, yang kedelapan berdasarkan atas penciptanya, yang kesembilan berdasarkan aspek yang diukur. Oke, saya mulai dari klasifikasi yang pertama, ada berdasarkan atas banyaknya tes. Dibedakan menjadi dua, yaitu tes individual. Maksudnya adalah pada sewaktu-waktu tertentu tester hanya menghadapi satu testi saja. Contohnya ada tes kepribadian Rorschach, TAT, tes intelijensi Orwise, tes intelijensi Stanford-Binet, dan lain-lain. Yang kedua, tes kelompok. Maksudnya adalah pada sewaktu-waktu tertentu tester sedang menghadapi sekelompok testi. Contohnya tes intelijensi SPM, tes Kraepelin. Yang kedua, berdasarkan atas cara menyelesaikannya. Dibedakan menjadi dua, yaitu tes verbal, di mana testi di dalam menyelesaikan suatu tes harus menggunakan kata-kata. Misalnya memberikan keterangan, memberikan hasil perhitungan, memberikan lawan kata, mengatakan kekurangan pada suatu gambar, contohnya subtes informasi pada tes WISE. Berikutnya ada tes nonverbal, di mana testi tidak harus menggunakan respon berwujud bahasa, melainkan dengan melakukan sesuatu, misalnya subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambar pada tes WISE. Yang ketiga, berdasarkan atas caranya menilai tes. Yang pertama, tes alternatif. Penilaian pada tes ini berdasar atas benar dan salah. Jadi, hanya ada dua alternatif, yaitu benar atau salah. Kemudian, tes gradual. Pada tes ini, penilaian bersifat gradual. Jadi, ada beberapa tingkatan, misalnya diberi angka 5, 4, 3, 2, 1. Keempat, berdasarkan atas fungsi psikis yang dijadikan sasaran testing. Dibedakan menjadi 4, yaitu tes perhatian, tes fantasi, tes ingatan, dan tes kemauan. Berdasarkan atas tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan. Akan menjadi dua. Yang pertama, speed test. Tes ini sangat mengutamakan kecepatan dan ketepatan kerja, sehingga waktu untuk menyelesaikan tes ini sangat dibatasi. Yang kedua, power test. Tes ini mengutamakan kemampuan dan waktu untuk menyelesaikan tes tipe ini tidak dibatasi. Keenam, berdasarkan atas materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tes proyektif. Tes ini disusun atas dasar penggunaan mekanisme proyeksi. Yang kedua, tes non-proyektif. Tes ini sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme yang ada. Yang ketujuh, berdasarkan atas bentuknya. Dibedakan menjadi yang pertama, tes benar-salah, tes pilihan ganda, tes isian, tes mencari pasangan, tes penyempurnaan, tes mengatur objek, tes deret angka, dan tes rancangan balok. Yang kedelapan, berdasarkan atas penciptanya. Yang pertama, tes Rorschach, tes Binet-Simon, tes Kraepelin, tes Wechsler, dan tes Raven. Terakhir, berdasarkan aspek yang diukur.
Dibedakan menjadi tes kecerdasan, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat. Klasifikasi tes yang diuraikan di atas secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat. HIMSI 2002. Tes intelijensi, tes yang mengungkapkan intelijensi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan umum seseorang. Yang kedua ada tes bakat khusus yang mencoba mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Yang ketiga ada tes kepribadian. Tes ini mengungkapkan berbagai ciri kepribadian tertentu seperti introversi, penyesuaian sosial, dan sebagainya yang terkait dengan kepribadian. Terakhir ada tes minat. Tes ini mengungkapkan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Saya memiliki kata-kata mutiara, ya. Allah mengetahui hatimu lebih dari yang kau ketahui. Allah menjangkau pikiranmu lebih dari yang engkau bayangkan. Dan Allah merancang kebahagiaanmu lebih dari rencanamu. Sabar ya, bahagiamu sedang dibentuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.